Kalian pernah berpikir nggak sebenarnya bisnis trading di sini menghasilkan nggak sih? Karena kalau dilihat saya kok rugi terus. Kemudian sebagian besar teman-teman yang saya lihat juga rugi terus. Apakah ini bisnis yang benar? Ataukah memang nggak ada yang menang di sini? Ini adalah 10 alasan kenapa kalian itu gagal profit di trading. Yang pertama itu adalah lack of knowledge. Teman-teman di sini nggak mau belajar. Kebanyakan orang itu memang nggak mau belajar, atau mereka arogan, atau mereka males sebenarnya. Saya nggak mau. Ini apa sih yang penting saya tahu buy, saya tahu sell, saya tahu gambar-gambar analisa, itu udah selesai kan? Enggak. Di sini masih banyak hal yang memang perlu dieksplor. Contoh, forex itu apa? Trading forex itu seperti apa? Emang mekanismenya seperti apa? Kok bisa ada buy, kok bisa ada sell, siapa yang diuntungin? Seperti itu banyak banget orang yang nggak paham. Asal masuk aja, apalagi kalau diajak broker. Masuk aja Pak di broker kita, nanti ada sinyal di sana. Nanti saya nggak tahu apa Pak, tenang aja Pak, kita nanti bantu dari A sampai Z. Itu red flag buat saya, karena broker di sini hanya mencari namanya komisi. Kalau ada komisi ya udah dia hancur. Makanya broker-broker di sini menginginkan Anda itu untuk trading terus dengan lot yang besar atau yang banyak supaya mereka dapat komisi yang lebih besar. Itu pasti. Untuk Anda yang masih baru, belajar. Pahami apa itu trading. Entah itu kalian trading di kripto, saham, ataupun di emas, forex seperti kita. Pahami dulu. Kalau kalian nggak paham, ngapain kalian trading di sini? Belajar dulu. Kemudian gunain ada namanya akun demo. Coba aja tes-tes. Oh gini ya Bay. Oh gini ya. Oh cara naruh SL. Oh cara naruh TP kayak gitu. Yes, kayak gitu. Kemudian pakai uang kecil untuk mencoba. Jangan langsung mencoba pakai katakanlah 100 juta atau 1 miliar. Langsung berpikiran kalau oh ini bagus ini. Katanya influencer itu kalau kayak gini tuh dapat 5% per bulan. Kalau 1M kan segini banyak. No. Itu bisa kehabisan modal kalian karena skillnya belum dapat, ilmunya masih belum nutup ke sana. Kemudian masuk ke chapter yang kedua, berharap cepat sekali kaya. Di sini sebenarnya agak miris saya dengan traders, karena banyak orang yang memang apa ya, menginginkan cepat kaya. Di sini memang gimmick-gimmicknya itu lumayan sangat-sangat banyak. Cara cepat kaya di trading, cara biar 500.000 jadi 5 miliar dalam 3 bulan. No, there is no. Itu adalah mindset yang menurut saya bagus, atau mindset kalau dibilang itu mindset kasino, mindset slot. Berharap mendapatkan jackpot terus-menerus, padahal jackpot itu 1 kali seumur hidup mungkin. Dan itu susah banget carinya. Nah, skema yang cepat kaya di sini itu biasanya membuat orang malah meresikokan hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi contoh, modal saya 10 juta Mas, ini udah tabungan saya Mas, saya pengen ini bisa jadi setidaknya 200 juta lah Mas. Kemudian kita bilang ya pakai 1-2% Pak biar aman, biar modalnya itu tetap ada terus untuk Bapak trading. Mereka bilang apa? Mereka bilang kelamaan Pak, alhasil apa? Modal 10 jutanya hilang, dia bingung untuk balikin 10 jutanya lagi, pinjam bank atau pinjol biasanya, kemudian masukin lagi beberapa hari habis, bingung lagi untuk balikin dua-duanya, dan seterusnya. Itu malah terpuruk. Saya pengen trading di sini kalian itu tenang, tapi tradingnya itu tetap dapat uang walaupun nggak banyak, 5-10%, itu udah banyak banget sebenarnya. Udah banyak banget, tergantung modalnya aja. Fokus sama skillnya dulu, fokus sama tradingnya kalian dulu. Per bulan saya dapat segini persen. Semakin bagus skill kalian, itu income kalian bakalan semakin naik. Kalian juga bisa cari opportunity atau cari kerja-kerjaan yang lebih bagus lagi. Kalau kalian pinter bikin sinyal, TP, SL, TP-nya selalu kena terus, oke? Kalian bisa masuk ke broker, ini portofolio saya, winner saya segini. Kalian mau bayar saya berapa untuk jadi analis di sini? Itu pasti jauh lebih bagus lagi daripada kerjaan kalian yang sekarang. Jadi saran 1-2 tahun atau 3 tahunan lah mungkin, itu fokus sama belajar sama skill. Nggak ada uang nggak apa-apa, fokus sama skillnya aja. Building skill itu yang penting. Jangan pakai mindset slot atau jangan pakai mindset kasino, bahaya. Kita masuk ke chapter yang ketiga, ekspektasi yang terlalu berlebihan. Nah, dari
ingin cepat kaya tadi, sebenarnya awal mulanya itu karena ekspektasi terlalu berlebihan. Ya, saya nggak nyalahin, karena di sosial media semuanya juga bilang seperti itu. Cepat kaya, kalau nggak trading nggak bakalan kaya, kayak gitu kan. Itu menurut saya oke, cuma jangan di publik. Karena nggak semua orang bisa nerima itu. Berarti orang berpikiran kalau saya gaji 1 juta per bulan, berarti saya bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar nih. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Semakin besar penghasilannya, biasanya skillnya yang dibutuhkan semakin tinggi. Kalau masih baru, saran saya itu fokus sama prosesnya aja. Kalau kalian lihat, ya ampun saya modal 1 juta cuma dapat 100.000, itu 10%. Itu 10% itu besar itu. Terus aja konsistenin. Oke, skillnya diasah terus menerus. Pelan-pelan aja terus. Kita masuk ke chapter 4 dan 5. Yang pertama itu gonta-ganti strategi dan dia tidak punya pendirian. Gonta-ganti strategi ini menarik karena ada teman sama-sama influencer. Jadi para trader itu habis dari saya ke dia. Setelah itu dari dia ke mana? Saya bilang ke beliau, trader itu kebiasaan yaitu cycle of dump. Jadi hanya berputar-putar saja di situ-situ aja. Jadi contoh, ngelihat saya Rizky Ditama, oh bagus tekniknya, kemudian loss paling 3 kali dari untung ke 100 katakanlah. Oh ada lagi influencer A, oh ini bagus nih dia ikut, kemudian masuk ke influencer B, kemudian muter-muter, oh ternyata dapat tambah lagi, masuk lagi, itu muter-muter aja ke situ, nggak bakalan selesai, uang bakalan habis karena setiap pergantian di sini ini butuh percobaan, butuh modal, dan mungkin kalau influencer di sini itu ada kursus, ya pasti kalian harus bayar kursus yang mahal-mahal dan lain-lain. Itu malah menghabisin waktu, ngabisin uang dan lain-lain. Fokus sama satu, stick sama itu, punya trading plan yang jelas. Saya trading jam segini sampai segini, saya per XAUUSD saja. Kemudian resiko saya 1%, saya mau disiplin selama 3 tahun terus menerus. Jadi kalian harus punya plan yang bagus untuk trading. Kalian mau bisnis aja juga sama. Ini bakalan gimana nih, konsepnya apa nih bisnisnya ini, kita mau masak apa nih, apa bedanya masakan kita sama masakan yang lain. Kita harus cek seperti itu, testing dan lain-lain, itu banyak banget di sana. Nah, setelah kalian punya edge sendiri, kalian sudah nggak muter-muter kayak gini, kemudian yang sering banget trader itu alami, yaitu nggak sabar atau nggak bisa disiplin. Itu bahaya banget. Contoh ketika kita TP ya, TP biasanya di 20 pip, kayak TP 20 pip, 20 pip, TP lagi 20 pip, TP 20 pip, ini udah 1, 2, 3, 4. Sekali lagi TP 20 pip, ini sudah di 100 pip, ini gede banget buat scalping. Tapi ada kita SL sekali itu 10 pip atau 20 pip lah. SL 20 pip. Ada yang bilang, "Pak, modal saya habis, Pak." Wah, ngeri, habis modal saya. Saya salah pencet lot, Pak, jadi habis modalnya. What the hell? Saya cuma mikir, bagaimana cara kalian itu trading? Bayangin dari segini banyak. Kalau kalian itu bisa konsisten, kalau kalian itu bisa mengatur resiko dengan bagus, harusnya masih sangat banyak untungnya. Masih di 80 pips. 80 pips di sini itu 800 poin. Kalau pakai satu lot itu udah di 8 sampai di 10 jutaan. Udah selesai kalau pakai satu lot. Jadi kalau dipikir di sini apa yang bikin salah, yaitu konsistensi. Kalian itu nggak bisa konsistensi karena ngelihat ini untung, wah keren banget nih, berarti ini orang ini nih saya mau ikut lah, tapi lotnya saya gedein. Sebenarnya kayak gitu, itu yang bikin bahaya. Tetap konsistenin, itu yang susah. Oke, yang ke chapter nomor 7 yaitu tidak bisa ngatur kegagalan. Oke, kalau dilihat ini sekali gagal harusnya itu di 20 pip, tapi mereka malah habis semua profitnya tadi plus semodal-modalnya itu habis. Biasanya kayak gitu. Yang pernah kayak gitu komentar di bawah. Itu tadi itu salah satu. Ada juga yang seperti ini. Contoh ada TP di sini, oke, entry di sini, oke, entry. Kemudian target di sini. Ketika nggak sesuai sama target, harga itu turun terus, ditahan sampai panjang. Tahan sampai panjang, tidak mampu menerima loss, tidak mampu menerima loss. Itu mungkin sama seperti yang pertama tadi. Jadi ketika orang itu TP sering banget TP-nya, berarti dia lebih confident bahwa selanjutnya itu nggak bakalan loss. Makanya ketika
loss itu dia nggak bisa terima, ditahan sampai habis modalnya. Itu biasanya yang dilakukan kayak gitu. Saran, kalau emang loss aja, is okay. Ini bedain juga, ada loss yang bagus sama loss yang kurang bagus. Loss yang bagus, jadi contoh kayak gini. Kita buy posisi di sini, ada stop loss di sini. Ini loss yang bagus karena sesuai sama plannya. Kalau nggak sesuai sama plan, SL-nya dilangin terus ke sini habis modalnya. Itu yang nggak bagus karena nggak sesuai sama plan. Oke, masuk ke chapter yang ke-8. Ketika kita udah punya trading plan, itu biasanya males untuk dievaluasi. Itu agak berbahaya. Kenapa? Kalau kalian lihat my FX book, kita win rate-nya lumayan besar, ada di 80, 84, ada di 90%, itu lumayan besar. Itu apakah saya biarin aja? Jawabannya adalah enggak. Ketika saya untung, saya lihat kenapa kok saya untung. Ketika saya gagal, saya juga lihat kenapa saya gagal. Kebanyakan orang ketika gagal, mereka lihat, tetapi ketika untung, senang mereka. Kalau kita enggak. Ketika untung kita lihat, kenapa kok bisa untung. Ketika gagal kita lihat, tetap dievaluasi untung dan gagalnya. Jadi kita tetap bisa growing terus-menerus menjadi trader. Kalian bisa lihat perjalanan kita dulu dari swing trading, sekarang juga masih ada swing trading. Dari serumit itu bisa jadi sesimpel itu. Kemudian kita temukan strategi baru di mana ada scalping sekarang yang udah 2 tahun masih berjalan. Itu tetap dievaluasi dari yang dulu kita pakai H1 ternyata M15 yang bagus. Kemudian ada perubahan kayak gini, itu terus dievaluasi. Bukan hanya kalian trading ikuti orang selesai. No, trading itu tetap harus berkembang sedikit demi sedikit. Kalau kalian itu nggak berkembang as a person, menurut saya kurang bagus. Jadi kalau bisa terus menerus berkembang. Biasanya bagaimanakah sih cara saya itu untuk ngecek, atau bagaimanakah sih cara saya untuk evaluasi? Saya lihat SL dan TP itu ditaruh di area mana, kemudian alasan saya masuk, alasan saya keluar itu apa, alasan saya taruh TP di situ, alasan SL saya di situ apa. Ketika alasan-alasan tersebut itu make sense buat saya tulis. Kemudian ada lagi, oh kok sama kayak yang kemarin ya, saya tulis lagi. Ini sama 2 kali, sama 4 kali, sama 10 kali. Kok setiap kali ada pola-pola kayak gini, win rate saya besar. Oh ini mungkin gitu. Kita masuk ke chapter yang ke-9, yaitu psikologi trading. Psikologi di sini itu berperan lumayan penting untuk teman-teman. Jadi trader yang terlalu emosional atau terlalu emosian itu trading itu biasanya gagal, bahaya. Apalagi takut rugi itu juga bahaya. Karena trading di sini ya rugi biasanya. Ada rugi, kemudian ketika untung kita dapat 2 kali lipatnya terus menerus 1/2. Menurut saya kenali kelemahan Anda. Jadi setiap orang punya kelemahan-kelemahan. Jadi contoh, saya itu nggak bisa lihat ini Pak, decisions yang saya ambil itu parah banget Pak, terus ngawur saya. Mungkin Anda bisa lakukan ketika seperti itu, berhenti sejenak, istirahat. Kalau udah fresh lagi, mulai jalan lagi, mulai trading lagi. Ini yang menurut saya itu menarik lagi, yaitu ketika melatih kesabaran dan juga bisa menahan rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika kita pakai resiko 1% itu pasti nggak nyaman, untungnya sedikit. Atau ketika kita konsisten terus-menerus, bosan, nggak nyaman. Yes. Nah, ini analogi di sini saya terapin di waktu saya nge-gym. Jadi ketika kita nge-gym itu angkat beban, contoh 30 kilo. Oke, di 30 kilo kita angkat beban sampai di 12 rep. Nggak kuat, udah nggak kuat banget. Sama personal trainer kita, oke, ditambahin lagi menjadi 40 kilo. Ayo lanjut sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting kita memaksa diri kita untuk jadi lebih kuat. Setelah itu apa? Ditambahin lagi bebannya. Walaupun repetisinya bukan 12, tapi kita berusaha untuk namanya keluar dari rasa nyaman kita. Itu menurut saya bagus untuk psikologi trading. Jadi kalau trader mungkin bisa dicoba untuk olahraga-olahraga yang seperti itu. Yang terakhir ini adalah manajemen risiko yang buruk. Jadi trading di sini hanyalah manajemen risiko yang baik sebenarnya. Jadi contoh kalian itu trading, contohnya kalian sell di sini, sell. Oke. Kalau kalian nggak pakai stop loss,
ya, kalau kalian nggak pakai stop loss. Nah, modal kalian bakalan habis di sini. Oke. Tergantung modalnya berapa, resikonya berapa. Yes. Misalkan resiko saya yang 0,001% dari modal saya, Pak. Dari modal. Saya sell di sini. Sampai kiamat pun mungkin masih ada tradingan saya. Yes. Nanti di sini saya bisa sell lagi yang agak banyak, Pak, karena posisinya bagus dan lain-lain. Yes, bisa. There is bisa. Jadi ada yang temen juga trading agak nyeleneh. Ada yang mereka tahan sampai 1,5 tahun. Ada juga yang tradingan sampai 200 open posisi. 200 open posisi, serius 200 open posisi. Tapi kalau di total minusnya itu nggak sampai 1% dari modalnya. Kemudian kalau ditanya, kamu kenapa kok entry di sini? Saya lihat itu terlalu besar, Pak, terlalu tinggi sudah. Nggak mungkin ini kalau terlalu tinggi, pasti akan ada penurunannya ini. Ya wes saya sell saja. Orangnya udah tua soalnya. Dan profit, serius. Setiap bulan, setiap tahun saya lihat juga masih profit. Jadi di sini permasalahannya hanya ada di resiko. Kalau kalian masih gagal, mungkin resiko kalian kebesaran, kecilin lagi. Saya sering MC, Mas, kecilin lagi resikonya. Mas, saya masih loss terus, kecilin lagi resikonya. Intinya di sini di resiko. Semoga semua video ini bermanfaat dan membuat teman-teman bisa berpikir lebih bagus lagi. See you next video.